2 asisten berikutnya tapi dari Indonesia. Dipecat ya kan setelah 5 bulan lagi di Turki kan. Ya nggak aneh lah, bukan suatu hal mengagetkan bahwa yang dipilih adalah pelatih dari Belanda. Era baru timnas Indonesia sudah dimulai. PSSI Belum lah. Akad. Kan udah ditunjuk. Kalau belum Kan baru belum bekerja. Kan belum kerja. Dia tuh udah bekerja dalam diam. Siapa dia? Dia Patrick Kluivert. Sebenarnya ini cukup mengejutkan dari sisi pilihan Pak Ete beserta tim-tim Exco dan menimbulkan kontroversi. Pertanyaannya, bagaimana pendapat kalian tentang Patrick Kluivert menjadi pelatih timnas Indonesia? Mana di mata Najwa? Ya gimana pendapatnya setelah PSSI memutuskan si Patrick Kluivert? Ya sesuai dugaan sebetulnya, pelatih Belanda. Satu, dia dari Belanda. Karena kan yang terus-terusan di highlight sama Pak Erik itu kan selama ini komunikasi gitu. Terutama melihat skuad timnas Indonesia sekarang yang lumayan banyak pemain keturunan dari Belanda gitu. Ya nggak aneh lah, bukan suatu hal mengagetkan bahwa yang dipilih adalah pelatih dari Belanda. Cuman mungkin pertanyaannya kok Patrick Kluivert gitu kan? Ya karena kan sempat beredar banyak nama ya. Kalau ada siapa, Philip Cocu, bahkan Marco van Basten. Ketebaknya Ternyata Van de Boer sama Van Bronckhorst. Tapi ternyata akhirnya kan pilihan jatuh kepada Kluivert. datang pas Natal. Hah? Datang pas Natal Tapi ya cuma ya Kluivert ini meskipun di saat melatih gitu ya, karir kepelatihannya nggak mentereng lah bisa dibilang ya, tapi mungkin PSSI bukan mencari hal itu gitu dari Kluivert. Si Kluivert ini akan dijadikan dijadikan sosok di ruang ganti lah gitu, pelatih yang dihormati di ruang ganti. Meskipun ya menurut gua sih meskipun misalnya kan ada 2 asisten ya, Alex Pastur sama si Dejan Lazat yang mungkin akan ngebantu si Kluivert soal masukan strategis segala macam, tapi kan tetap keputusan akhir kan ada di si Kluivert sebagai pelatih gitu. Ya oke lah, dia dapat masukan dari ini, tapi kan yang memutuskan pada akhirnya kan si pelatih kepala nih. Ya Kluivert mungkin dilihat punya nama besar di tim nasional Belanda, pernah jadi seseorang gitulah, pernah diandalkan. Ya dia dilihat dari sisi itu untuk membuat si pemain-pemain timnas ini merasa segan gitu, merasa hormat sama si pelatihnya itu, sehingga situasi di locker room bisa lebih terkendali. Karena kan isu yang beredar sejak Coach Shin dipecat itu kan soal kondisi ruang ganti lah, soal komunikasi dengan para pemain lah, itu kan yang selalu di-highlight. Jadi ya Kluivert mungkin akan lebih ke situ, menyelesaikan permasalahan soal komunikasi dan ruang ganti. Tapi kalau ini kita soal kemampuan dia untuk menarik pemain naturalisasi, lu melihat dia ada kemampuan itu gak? Ya kembali lagi kan, karena sosok Kluivert itu punya nama besar gitu, mantan striker timnas Belanda gitu kan, mantan striker Ajax, pernah juara Liga Champions, pemain dihormati lah gitu di Belanda. Jadi mungkin hal itu membuat pemain-pemain yang punya darah Indonesia, pemain Belanda yang punya darah Indonesia merasa wah gue dipanggil Kluivert nih gitu, maksudnya legend nih di Belanda gitu. Jadi dia agak merasa tertarik gitu, jadi segan. Terbaru kan kabarnya Jairo yang selama ini cukup susah kayaknya ya diminta PSSI, pada akhirnya kabarnya katanya kan, kata Pak Menpora juga udah sedang menjalani proses kan, tinggal ke DPR katanya. Di Menpora sih katanya surat penyuratnya udah selesai, jadi tinggal ditembusin ke DPR nanti begitu yang turun ke dapil tuh. Ini reses Setelah reses selesai mungkin akan langsung diproses. Kalau lu Plong ngeliatnya gimana, mungkin dari segi ya ngantuk bro, statistik capek 2 episode ngantuk dari bro. segi statistik sama track record.
Kalau statistik kita ngomongin Patrick Kluivert ketika jadi pemain nggak perlu diragukan lagi ya kan. Jadi pemain termuda yang mencetak gol di final Liga Champions kan. Saat itu Ajax kan 18 tahun. Ketika itu lawan Juve ya kalau nggak salah ya 96 itu ya. Nah terus di karir pelatihnya karir pemainnya di Barcelona, di Ajax itu gemilang ya kan. Meredup tuh di Milan ya kan. Di timnas Belanda dia sosok predator ya kan. Bahkan kemarin kata netizen sempat nyindir video perkenalan Kluivert di PSSI ini perkenalan pelatih atau striker baru ya kan. Karena videonya waktu dia main bola terus ya kan. Ada video yang terakhir ketika dia mendampingi Louis van Gaal kalau nggak salah ketika jadi asisten pelatih timnas Belanda di 2014. Waktu itu dia iniin Robben nggak usah kepalanya. Udah itu doang. Sisanya pas video jadi pemain. Kalau track record jadi pemain oke lah. Dia legend ya. Tapi kalau pelatih ya pengalamannya kurang menurut gue ya, karena dia kan terakhir itu dia melatih timnas hanya Curacao nggak salah, dan itu pelatih intern, pelatih pengganti. Tapi dia mampu membawa Curacao itu menembus babak kualifikasi Piala Dunia kalau nggak salah kan, sampai dia peringkat ke kalau nggak salah ya 86 FIFA ya gitu, ranking 86 FIFA. Tapi setelah itu di klub levelnya amburadul, bahkan terakhir sebelum ke timnas Indonesia dia bahkan dipecat ya kan setelah 5 bulan melatih di klub Turki ya. Terus kabarnya media Belanda dia sempat ditolak sama Anderlecht ya kalau nggak salah ya, melamar ke Anderlecht, klub raksasa Belgia, dia ditolak sebelum ke timnas Indonesia. Jadi masih belum bisa dilihat, kita lihat nanti sepak terjangnya sebagai pelatih di timnas Indonesia gitu. Tapi kan salah satu yang dikhawatirkan adalah kemampuan si Kluivert meracik taktik. Sebagai jawabannya ada sosok Alex Pastoor. Siapakah dia sebenarnya? Itu bisa jelasin nggak dia itu siapa? Sebenarnya ini agak menarik ya, kalau sebelumnya di era-era pelatih timnas Indonesia sebelumnya nih, asisten itu selalu dipilih sama pelatih. Kayak Sintayong ya, kita ngomong Sintayong itu bebas tuh waktu zamannya PSSI di zamannya Pak Iwan Bule, dia narik asisten sesuka hati dia, ya kan, siapa aja dia yang pilih, kayak Gong Ikyun kayak gitu. Bahkan gajinya kalau nggak salah dari Sintayong itu paket ya kan, jadi PSSI ngasih sekian, nah nanti Sintayong yang membagikan gitu kan. Kalau gue jadi saya, gue cari yang gaji kecil-kecil biar gue itu jangan dibuka lah rahasianya ya kan, kayak gitu. Nah unik ya sekarang justru asisten pelatih ini dipilih lewat lamar ke PSSI gitu kan, bukan dari Patrick Kluivert. Patrick Kluivert nanti hanya memilih asisten untuk pelatih lokal gitu kan, yang kabarnya nanti 10 nama nanti kita bahas. Nah kayak gitu. Salah satu nama yang jadi menarik Alex Pastoor ya kan. Dia ini membawa 3 tim berbeda promosi ke Eredivisie. Itu ada Excelsior, ada Sparta Rotterdam, sama satu lagi ada Almere City, klubnya Tom Haig. Yang sekarang ya Tom Haig ya di Almere kan ya, kayak gitu. Kalau dari lihat data dari Transfermarkt, Alex Pastoor ini banyak beraneka ragam taktiknya. Ada bisa 3-5-2, 3-4-3 atau 4-2-3-1 kayak gitu kan. Jadi cukup beragam gitu, bahkan dia dijuluki The Professor kayak gitu kan. Nah, mungkin yang tadi balik lagi ke kenapa enggak dia jadi pelatih, kan netizen bertanya kenapa enggak dia jadi pelatih. Mungkin ya sosoknya kurang berpengaruh terhadap pemain-pemain keturunan Indonesia Belanda, karena dia di level pemain nggak cemerlang nih Alex Pastoor dibanding Kluivert, sosok legenda gitu kan. Mungkin yang tadi bilang sama Iken, Kluivert sebagai meredam untuk di locker room. Nah taktiknya dari otak-otaknya itu dari Alex Pastoor, dan satu lagi dari Hazard. Tapi yang lucu ya, sorry gua tambah. Yang lucu tuh kemarin gua ada ngobrol dengan temen lah, temen di lingkungan Senayan juga. Pokoknya gue sempat nanya juga kenapa bukan Alex Pastoor ya, maksudnya, dan kenapa juga bukan Sintayong ini dilepas gitu sama PSSI, dan dia akhirnya minta dia sih ini, tapi ini balik lagi, ini cuma analisis lah, analisis ya. Sok analisis, bisa salah bisa benar ya. Jadi Erick Thohir ini kan dia pengusahanya, menteri. Dia mungkin merasa bahwa
levelnya dia itu Eropa gitu kan. Dia ini kan di sepak bola ini Eropa ini kasta tertinggi nih. Ya. Ya kan? Jadi dia itu kan pelatih dan ketum PSSI ibaratnya selalu beririsan nih. Dia itu merasa dia pengen apa namanya ya gue selevelnya Eropa nih gitu kan. Dan kan Patrick Kluivert ya karena Patrick Kluivert terkenal nama besar gitu. Jadi yang di Erik itu menonjolkan itu gitu. Gua nih bisa dibanding kalau Alex Pastor kan ibaratnya oke lah mungkin secara keilmuan secara itu mungkin lebih oke tapi secara nama kan siapa yang tuh Alex Pastor bahkan mungkin kita aja nih orang Indonesia sebelum dia ditunjuk jadi asisten pelatih nggak ada yang tahu tuh kalau Patrick Kluivert kan seenggak-enggaknya tahu pas dia jadi pemain meskipun mungkin nggak ngikutin sepak terjangnya sebagai pelatih kan nah gitu ada analisis Alex Pastor itu terkenalnya waktu dia di AZ Alkmaar kan jadi asistennya Marco van Basten gitu kan. Nah, menarik nih Ji, maksudnya kenapa nggak Gio ya kan yang jelas-jelas juara sama Rangers sama Feyenoord nggak dipilih karena emang Gio nggak datang pas di hari Natal gitu. Kalau Van de Boer kan ada ikatan sama Erik Thohir di Inter Milan ya kan, tapi setelah ganti Van de Boer Inter Milan jeblok ya kan, benar nggak? Gua masih penasaran juga sih siapa dua lagi tuh yang nggak datang gitu. Apa sekarang kan masih jadi misteri. Ternyata katanya kan Van de Boer sama Gio kan kayak gitu. Kenapa nggak dipilih nih? Tapi si Gio itu apa yang dibicarakan karena dia maunya paketan asisten-asistennya tuh dia juga yang ngebawa. Jadi si Pastor sama si Lajat nggak ada tapi ya. Bisa mungkin bisa juga tuh faktor. Tapi kan itu juga ada plus minus ya kalau diajak paketan berarti kan dia udah seirama kan udah dari dulu udah. Nah kalau misalnya berarti kan dengan ini kan kalau adaptasinya berarti kan kalau pakai istilahnya Johan ini kan Pak Erik waktu itu sempat bilang kan dia pengen pelatihnya ini bisa bekerja sama dengan siapapun kalau nggak salah intinya itulah pokoknya apa ya mungkin kenapa juga si Kluivert ini pilih dia mau gitu kayak misalnya nih Patrick gue udah nunjuk asisten pelatih nih dua ini mau ya nggak apa-apa nah mungkin gitu ya kasarnya gitu supel. sedangkan si gitu. si Gio sama siapa satu lagi tadi kata Van de Boer mungkin nggak kayak gitu mungkin gitu karena juga harga bisa jadi ya. Itu bisa juga udah pelesiran aja kemarin makan rendang ya betul berarti kan sama Indra Safri dibilang lama lama mana istrinya gendong-gendong kucing tuh ada lanjut nyala si ini dia tadi kan Pastor udah dari Lanzat nih gimana dia kan apakah konon dia bukan konon sih katanya dia bisa bahasa Indonesia apakah itu salah satu nilai plus si Denny Lanzat ini bahaya nih kalau ngomongin Denny Lanzat tapi kita jangan di situ jangan di situ dia kan ibunya langsung katanya kan orang Maluku jadi dia punya apa ya punya ikatan tersendiri lah dengan Indonesia khususnya dengan Maluku ya dia dan beberapa kali kan dia tuh menonjolkan sisi kemalukuannya dia gitu. terlepas dari kontroversi dia soal Maluku itu ya tapi kan dan bahkan kalau gua nggak salah si Dani ini mengerti beberapa kosakata bahasa Indonesia lah gitu meskipun mungkin kalau dia ucapin atau secara apa ya dia ngomong dia nggak bisa gitu tapi paham gitu mungkin gitu karena kalau gua rasa dia dalam satu interview pernah bilang bahwa kalau lagi kumpul keluarga ya masih ada gitu keluarga dia yang pakai bahasa Indonesia termasuk nyokapnya kan Maluku langsung tuh Maluku asli berarti kan ya mungkin salah satu Denny Lanzat dipilih juga untuk hal itu komunikasi gitu. Ya untuk komunikasi juga dengan pemain lokal di timnas. Nah ternyata nggak berhenti sampai di dua orang itu katanya Pak Erik juga akan menunjuk dua asisten berikutnya tapi dari Indonesia. Sebenarnya siapa aja sih nama-nama yang beredar? Tapi sebelum itu terbaru tuh tadi Pak Erik juga ngasih itu kan bahwa ntar ada lagi kan sekarang baru dua nih siapa si Pastor sama Denny Lanzat. Tadi di rilisnya yang dikirim di PSSI kan katanya ada lagi ntar si Patrick akan dibantu asisten pelatih dari Belanda lagi. Berarti mungkin akan nambah lagi pelatih kiper kalau itunya gak dijelasin tuh sama Pak Erik kan memang belum terisi semua kan. Kan kemarin isunya kan baru pelatih fisik tuh satu yang mengklaim kan ya itu ya kan terus di create nah itu Irfan Bahdim tapi kan Irfan Bahdim belum punya lisensi itu kalau nama-nama yang beredar di sosmed itu sih
sejauh ini dibantah sama Pak Erik ya. Dia bilang sih itu nggak benar. Itu jelas nggak benar. Ivan Badim belum punya lisensi. Maitimo sekarang jadi agent pemain belum punya lisensi. Nah itu berarti siapa nih kira-kira? Lokalan aja. Kalau Lu lokal belum ini ya. Kalau lokal nama-nama belum ada yang apa ya namanya tuh, belum ada yang pasti juga. Santer banget. Belum ada yang bisa santer juga, tapi kalau ngelihat situasi saat ini mungkin Coach Nova kayaknya akan difokusin ke 17 nggak mungkin 17 untuk jadi asisten lagi. Dan dia pun kan udah pernah dia sama Coach Sintayong di timnas, jadi mungkin PSSI nggak udah lu udah cukup gitu, kasih kesempatan pelatih lokal lain gitu. Bima Sakti kayaknya gak akan dilepas sama Coach S. Mungkin mantan pemain kayak Firman kali ya, Coach Firman yang sekarang di Dewa United kan asistennya Jan Olde, terus mungkin Coach Kurniawan, KDY, siapa lagi, Firmansyah mungkin kan yang juga pernah membantu Bima Sakti di timnas U17. Mungkin itulah beberapa nama yang berpotensi untuk membantu dua nama kabarnya aja ya. Dan ya kabarnya kan ada 10 katanya kan PSSI. Ini sistemnya 10 dipilih PSSI atau 10 ini orang ngelamar ke PSSI? Kayaknya sih kalau ngebaca dari statement Pak Erik sih kayaknya 10 ini dicari PSSI kayaknya. Jadi nanti yang milih yang interview si Kluivert berdasarkan statement Pak Erik. Cuman kan kita nggak tahu beneran Kluivert yang milih atau dia nerima aja, kita kan nggak tahu kalau soal itu. Cuman ya statementnya Pak Erik sih nanti PSSI menyediakan 10 nama, nanti dua akan diseleksi langsung oleh Kluivert, dan itu yang nanti akan dipilih. Nah kan syaratnya asisten pelatih timnas itu minimal kan lisensi AAFC atau AUFA kayak gitu kan, setingkat AFC, UEFA, CONMEBOL. Nah kalau misalnya di atasnya lagi pro kan, ada pro UEFA, pro AFC kayak gitu. Mungkin kalau di Indonesia kan kebetulan baru nambah nih pelatih yang lisensi AFC Pro, karena kemarin modul yang kemarin udah pada lulus kan, modul yang 2023 atau 2024 gitu. Kayak Uston Nawawi, Bima Sakti itu udah sekarang AFC Pro kan, terus ada Yusuf Prasetyo kayak gitu. Terus banyak lagi kalau nggak salah. Nah kalau misalnya yang gue lihat yang tadi yang berpotensi itu ada KDY ya, tapi dia di Como ya, nggak tahu dilepas apa enggak sama Como, cuman kan bisa lah, maksudnya digoda-goda gitu kan. KDY setahu gue sih belum pernah mendampingi asisten pelatih dari luar ketika dia di timnas. Dia pernah di Bima Sakti? Bima Sakti asisten di senior waktu itu, Bima Sakti ganti Luis Milla naik, dan dia asistennya Indra Safri di SEA Games 2019 di Filipina. Dia belum pernah dampingin pelatih yang luar. Kemarin juga Coach Kurus kayaknya deh. Iya pernah. Enggak SEA Games kemarin? Iya pernah. Yang juara emas itu kayaknya. Iya sama Kurus, cuman kan akhirnya Kurus berangkat ke Como kan. Ya. Yang kedua ya mungkin Firman Utina, ini belum pernah juga kan. Nah, dia sekarang kan jadi akademinya Dewa, ya kan, terus juga dia asistennya Jan Olde di senior. Ini potensi juga karena Firman ya kan, sosok gelandang ya kan, legend ya kan, mantan kapten timnas. Yang ketiga ya tadi ada Firmansyah ya kan, dia dampingi Bima Sakti di Piala Dunia U17. Waktu itu dia juga dapat arahan dari siapa? Yang itu penasehat. Oh, Frank Wormuth dari Jerman. Terus ada Indrianto Nugroho, tapi kalau Indrianto gue melihatnya agak bentrok karena Kluivert seorang striker, Indrianto seorang striker, jadi udah jangan materinya sama nih, hampir sama kan, striker gitu. Yang gue lihat sih back sama gelandang gitu. Bisa satu lagi Uston Nawawi yang baru jadi AFC Pro, cuman dia jadi asisten Persebaya. Nah ini dia dilepas atau enggak gitu sih. Berarti kita kan next akan melawan Australia ya? Australia.
Nah, kalau lu ngeliat ada gak prediksi line up-nya gimana? Kalau menurut gue sih dengan gini, Clifford ini kan pelatih baru, dia datang menggantikan Sintayong yang ekspektasi publik terhadap Sintayong kan tinggi banget gitu, dan Piala Dunia dan dia juga ya masuk di tengah peluang kita yang masih ada gitu. Jadi menurut gue sih untuk perombakan kayaknya nggak akan ada perombakan gitu. Artinya ya squad apa? Bukan Rafael Struijk dicoret. Bicara dari line up. Jadi ingat berita itu ya kan, Ragnar Waltmaun dan senior Johan. Nah, apa namanya tuh? Ya kalau menurut gua sih kayaknya nggak akan berbeda jauh. Mungkin menarik di nanti itu ya pemain-pemain yang sempat dicoret Sintayong. Apakah akan kembali apa enggak? Akan bagus. Sadil, terus Lili Pali, Marklock, bisa aja Marklock di Persib konsisten. Ya tapi kita nggak tahu kan apakah. Kemarin kan si Kluivert bilangnya dia akan yang sering punya jam terbang tinggi di klub ya kan. Ya dia mau mantau gimana lagi kan. Masa dia mau lihat yang jam terbangnya kurang tinggi, dia nggak tahu. Kalau STI kan udah tahu karakternya kan, kayak Arhan kayak gitu. Tapi sekarang Arhan jam terbangnya mulai kemarin main 86 menit kayak gitu kan. Dan ya itu apa namanya tuh, dengan waktu ini bulan Januari akhir, Maret kan 2 bulan lagi, dan waktu 2 bulan, dan Patrick orang baru belum terlalu mengenal juga pemain khususnya di Liga 1 misalnya. Kayaknya dia gak akan ngambil resiko juga dengan memanggil pemain baru. Jadi mungkin squad yang ada, squad ibaratnya squad warisan Sintayong, ditambah mungkin beberapa paling ya, Oleh sama Jairo ya. Oleh Jairo, dan ada satu lagi tuh kabarnya yang punya sampai sekarang belum membantahnya Mitchell. Ya tapi itu dibantah kan katanya. Yang satu lagi yang belum ketahuan nih siapa nih, masih dirahasiakan oleh PSSI ini. Mungkin kalau ini tiga ini proses naturalisasinya lancar, selesai bisa sebelum tenggat waktu ya mungkin pemain barunya 3 nama ini gitu. Gua sih berharap kalau Bagot dipanggil lagi sih, gua pengen lihat. Kalau gua sih berharap duet Jess sama Rizky Ridho jangan diganti karena itu menurut gua chemistry-nya udah klop banget lah gitu kan. Nanti mungkin kalau lu mau nyoba nanti aja lah dulu kan di latihan itu. Cuman duet ini dengan jangka waktu yang mepet untuk lawan Australia jangan diganti kayak gitu kan. Gue sih mikirnya formasi bakal berubah nih jadi 4-2-3-1 sih kayak gitu. Karena sebelumnya 3 back ya. Karena sebelumnya 3 back dan menurut gue bisa dimaksimalin juga kan perubahannya nanti ketika main. Cuman gue melihat sih bakal pakai 4 back ya kan. Ada misalnya kanan ada Kevin Dix, kiri Verdong, tengah Jess sama siapa? Rizky Ridho, jangkarnya ada Ivan Jenner sama Jairo, ya kan? Di sini agak di depannya menurut gua ada Tom Hay sebagai gelandang serang. Ya kanan kiri sayap bisa di siapa? Eliano juga bisa maju ke depan gitu kan. Kirinya siapa ya? Ini Orat Mangun, depannya Oleh. Menarik. Kita tunggu aja kiprahnya Kluivert apakah akan membawa Indonesia ke Piala Dunia, karena Ikin udah siap Amerika. Udah ngurus visa katanya Ikin. Nama gue susah tuh ya. Ya udahlah. Kita ketemu di next episode. Dadah.